Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini tanggal 26 Mei 2020. Hari pertama setelah kita libur panjang, libur lebaran. Satu momen yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memohon maaf atas segala perbuatan, baik dengan pikiran, perkataan, yang mungkin saja saya lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon dimaafkan. Semoga lebaran ini bisa membawa berkah buat kita semua, bisa memberi kita semangat untuk kembali maju bersama, untuk mendapatkan cuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hari ini IHSG kita dibuka dengan sangat bagus. Hari pembukaan liburan ini sangat menyenangkan ya. IHSG ditutup plus 1,78%. Di chart itu terlihat IHSG kembali naik di atas saya punya Fibonacci 38,2. Dengan demikian saya sudah bersiap lagi untuk mengambil posisi. Mungkin ada saham-saham yang terlihat bagus, saya akan lebih berani untuk mengambil atau membuka posisi baru. Sedangkan yang sudah menginap lama di portofolio tetap dijaga. Kalau ada kemungkinan untuk nambah, kita langsung nambah. Ini enggak. Dengan pergerakan seperti ini, semoga saja IHSG bisa tetap bergerak naik menuju ke batas atas fase sideways saya di sekitar 5030. Saya masih cukup optimis. Saya belum mau mengubah. Saya punya analisa yang mengatakan range sideways IHSG itu ada di antara 4.605 sampai dengan 5.030. Ya, saya masih tetap berpandangan itu adalah range sideways di mana IHSG paling enak kita ikuti, di mana kita bisa dengan nyaman bertransaksi di pasar saham tanpa terlalu takut dengan resiko turun mendadak. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kawan-kawan yang berminat terhadap analisa teknikal atau mungkin pengen jadi trader saham, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena di channel ini, selain bagi-bagi analisa gratisan, ya kita juga sering-sering mengadakan misalnya saja webinar gratisan ataupun kita bagi-bagi paperwork mengenai analisa teknikal. Teman-teman juga bisa mengikuti perbincangan saya dengan para trader ataupun analis di setiap minggu pertama dalam bulan. Dan di minggu ketiga, saya merencanakan untuk melakukan analisa saham secara live. Jadi kita belum memutuskan waktunya ya. Kemungkinan di weekend gitu, tapi nggak tahu pagi atau sore atau malam itu belum kita putuskan. Nanti kita lihat dulu waktu yang cocok. Pertama saya punya saham BBRI. Kelihatannya BBRI ini menembus kita punya area kotak hijau ya. Dia sekarang menjadikan kotak hijau itu sebagai support. Setelah ditesting pada candle terakhir di hari sebelum liburan lebaran, terlihat BBRI-nya mengalami gap up pada pembukaan tadi pagi. Meskipun mengalami gap up dan ditutup lebih rendah dari harga pembukaan, tapi tetap terlihat BBRI masih ada di atas harga penutupan di candle sebelumnya. Di sini saya mau menggarisbawahi bahwa kemungkinan besar BBRI ini masih akan bergerak dalam rentang sempit di sekitar area kotak hijau. Karena kita belum bisa mengatakan kotak hijau ini sudah tertembus dengan baik. Ini belum menggambarkan suatu penembusan area resisten kotak hijau. Jadi saya masih akan berburuk sangka bahwa BBRI ini masih akan bergerak sempit. Bahkan kemungkinan untuk turun itu masih terlihat cukup besar. Kita masih memerlukan beberapa konfirmasi lagi. Mungkin 1 atau 2 candle kita udah bisa menentukan dengan baik bahwa BBRI memang sudah mengalami reversal. Tapi kalau keadaan masih seperti sekarang, masih bergerak di seputar kotak hijau, saya kira belum saatnya untuk membeli BBRI. Biarkan saja dulu, kita toh masih akan punya banyak kesempatan kalau memang betulan BBRI bergerak naik. Bagaimana caranya kira-kira kita untuk mengkonfirmasi kalau BBRI sudah berbalik arah? Teman-teman bisa melihat di sini. Ini misalnya kita punya trend line. Kita ada trend line di sini.
Nah, trendline-nya ini kan sudah patah. Dia masih patah di candle terakhir. Teman-teman perlu menunggu apakah terjadi support testing terhadap kita punya trendline yang warna ungu ini. Oh, ini ada warna ungu di atas, saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Nah, yang warna ungu ini kita harus lihat dulu apakah benar-benar sudah patah dengan menunggu terjadinya support testing atas trendline ini. Apabila tidak terjadi support testing, ya teman-teman boleh aja ikutan, tapi dengan sedikit kewaspadaan. Akan lebih menyenangkan misalnya kalau saja BBRI melakukan support testing terhadap garis ungu, sehingga kita cukup yakin bahwa kita punya support berupa trendline yang cukup kuat dan bisa membawa kita mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Untuk teman-teman yang sudah punya BBRI, saya belum berani mengeluarkan rekomendasi apapun. Saya kira tetap aja dipertahankan. Wait and see. Udah cuan juga kan, jadi nggak ada salahnya kalau untuk tetap hold. Apakah nanti ada saatnya untuk menambah? Saya lebih senang mengatakan lebih baik kita nambah lagi pada saat terjadi support testing. Kelihatannya sih sejauh ini masih meragukan. Untuk itu kita memang mesti menunggu support testing beneran. Apakah BBRI sudah mulai naik atau hanya sekedar cari korban baru? Berikutnya saya punya ISAT. Kelihatannya ISAT cukup bagus ya. Kita bisa katakan ISAT mulai terlihat menarik. Hari ini ditutup dengan candle hijau yang cukup besar, plus 6,8%. Volume transaksi hari ini juga nggak malu-maluin. Saya kira ini ISAT udah layak untuk diperhatikan. Teman-teman bisa menunggu setelah ISAT beneran menembus area kotak kuning. Kalau yang belum punya ya, kalau udah punya kan udah mulai merasa cuan nih. Di 2240-an, saya kira ini suatu area yang cukup bagus untuk melakukan pembelian. Bila ISAT benar menembus kita punya area resisten kotak kuning, maka teman-teman mestinya bisa dapat cuan yang lebih bagus. Cuannya lebih aman karena kita melihat area kotak kuning ini langsung berubah menjadi support. Apakah boleh menunggu setelah menembus area kotak kuning, terus nunggu dulu sebentar kalau terjadi support testing di area kotak kuning? Ya, itu bisa saja dilakukan. Tapi tentu teman-teman tahu juga resikonya kalau ternyata tidak terjadi support testing dan ISAT langsung bergerak ke atas, maka teman-teman ya ketinggalan. Tapi kalau biasanya dengan pergerakan seperti ini, saya kira akan terjadi support testing terhadap kotak kuning. Jadi biarkan saja dia naik dulu sebentar, nanti kemudian dia akan turun untuk melakukan support testing. Lanjut kita punya SCMA. SMA kayaknya kita udah lama juga nggak bahas ya. Kotak-kotaknya aja udah ketinggalan jauh. Kita pindahin dulu. Seperti biasa dengan mudahnya kita melihat support. Kalau penampakan seperti ini sangat mudah ya. Kelihatan di mana dia berhenti. Ini adalah area resisten. Kemudian kita punya target. Kalau dia berhasil menembus area kotak kuning itu lebih mudah lagi. Karena kita lihat di sini ada gap resisten berikutnya. Oke, kita coba lihat SMA dulu. Sekarang SMA ada di angka 825 ya. Cukup mengerikan ya. Oke, kita bisa mengatakan SCMA ini sedang berjalan naik meskipun dalam fase sideways ya. Teman-teman bisa dengan mudah mengatakan ini fase sideways kok. Ini kita turunkan sedikit dulu biar lebih pas. Nah, ini memang kelihatan sebagai fase sideways kok. Tapi kalau lihat model seperti ini ya dia bakalan naik. Mungkin kita bisa ambil cuan sedikit sampai ke sekitar 890-an atau 900 ya di area kotak kuning sini. Kelihatannya dia masih akan naik meskipun secara garis besar yang tadi saya katakan, nah, SCMA masih dalam fase sideways. Jadi teman-teman bisa memperlakukan SCMA sebagaimana saham-saham sideways lainnya, nunggu di support di area kotak hijau di sini ya, di sekitar 760 atau 750, beli di sekitar support, nanti lepas lagi di area resisten di sekitar 890. Begitu aja seterusnya sampai kita melihat terjadi penembusan support ataupun resisten oleh saham SCMA. Selama itu belum terjadi, tetap aja berpandangan bahwa ya SCMA-nya sedang bergerak sideways, tidak ada tren yang terjadi dan memang agak-agak merepotkan untuk teman-teman yang belum terbiasa trading di saham-saham sideways.
Berikutnya kita punya JSMR. JSMR kalau teman-teman masih ingat chartnya, ini chart belum saya lakukan perubahan apapun. Kelihatannya saya pernah bahas juga di channel ini. JSMR dalam posisi double bottom yang sudah terkonfirmasi. Sekarang JSMR kelihatannya sedang berjalan naik untuk mencapai target double bottom yang ada di sekitar puncak sini ya. Di sekitar 4.560-an. Oke, karena kita sudah melihat terjadi double bottom, mungkin kita sedikit perlu penyesuaian. Ini adalah gap yang bisa kita jadikan sebagai area resisten untuk JSMR. Begini ya, misalnya. Ini lihat ada gap terbuka di sini ya. Nah, ini bisa jadi resisten. Kemungkinan kalau JSMR nabrak area resisten ini, dia akan mengalami koreksi sedikit. Kesempatan untuk entry, lalu kita bisa ikutan paling enggak sampai ke target double bottom di sini di sekitar angka 4.560-an. Nah, karena ini targetnya, saya akan coba kasih dia dengan warna merah, sedangkan ini resisten yang akan segera diuji oleh JSMR itu saya kasih dengan warna kuning. Teman-teman yang belum punya boleh memperhatikan area kotak kuning, kemungkinan besar akan terjadi koreksi, lalu teman-teman bisa ikutan entry. Kalau nggak terjadi koreksi, ya mau nggak mau kita kejar. Tapi kalau udah di atas area kotak kuning kayaknya udah nggak bagus deh reward to risk ratio. Lebih baik kita nunggu sedikit. Kalau memang tidak dikasih ya sudah, cari saham lain aja. Pertimbangan utamanya karena begitu dia melewati area resisten kotak kuning, teman-teman hanya akan mendapatkan sedikit reward dibandingkan dengan resiko yang harus dihadapi. Saya kira tidak terlalu bagus. Makanya saya selalu mengatakan, kalau terjadi support testing, jadi pada saat dia mencoba area kotak kuning gagal, dia mengalami koreksi, mungkin itu kesempatan entry. Teman-teman tinggal cari di mana harga paling bagus supaya dapat harga miring, baru ikutan untuk mencapai resisten di kotak merah sebagai target double bottom. Apakah bisa lebih tinggi? Ya, kemungkinan untuk naik lebih tinggi dari area resisten kotak merah itu masih cukup terbuka. Minimal itu sampai di kotak merah. Bisa lebih tinggi? Yes, bisa lebih tinggi. Karena kita mengatakan bahwa ini adalah suatu reversal pattern. Jadi, ya, bisa aja kan dari downtrend kemudian dia uptrend yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Next, kita punya TPIA. Kelihatannya TPIA udah mulai naik lagi ya. Ini sampai nggak sih kita punya support kotak hijau? Kayaknya belum ya, belum sampai di area kotak hijau. Kayaknya memang supportnya ini kita mesti tinjau ulang. Kita pindahin aja di atas ini. Ini adalah support. Kelihatannya cukup oke sebagai support area ini. Targetnya adalah resisten berikut itu ada di sini. Kayaknya udah digeser lagi ya. Terlalu deket ini, kita bisa kasih di sini. Oke, untuk target di atasnya lagi, teman-teman bisa di sinilah. Nggak usah terlalu takut untuk menentukan target resisten. Kelihatannya TPIA tidak akan terlalu lincah, ya, tidak akan terlalu lincah untuk bergerak naik, tetapi kelihatannya memang sedang jalan naik. Cuman nggak terlalu cepat aja, jangan terlalu diharapkan akan candle-candle besar seperti ini. Enggak lah ya. Ya, kalau dia naik-naik pelan-pelan dengan teratur, tiap hari aja naik, itu udah jauh lebih menyenangkan daripada membeli saham yang sedang downtrend. Tapi jangan juga terlalu gugup kalau tiba-tiba ada satu hari keluar candle merah gitu ya. Misalnya ini kan tiba-tiba aja muncul candle merah sampai ke area kotak hijau, terus udah langsung gugup. Iya, kalau ngambilnya di candle ini, terus kemudian muncul candle merah untuk support testing di area kotak hijau, Anda dapat gugup. Kalau yang belum ngambil justru melihat, wah ini kesempatan. Mungkin ini kesempatan untuk mulai membeli TPIA. Nah, seperti itu memandangnya. Jadi kalau udah terlanjur masuk di candle yang ini, begitu dia turun, ya jaga kamu punya stop loss. Begitu dia turun di bawah stop loss, buang dulu, cari kesempatan untuk entry lagi. Nggak apa-apa kok. Salah entry itu adalah hal yang wajar. Yang penting kita berani mencoba. Kalau kita nggak pernah berani mencoba untuk entry, ya kapan kita bisa menikmati cuan? Nggak apa-apa kita salah entry, kita punya cut loss level, kita punya batas pengaman. Begitu kita punya batas pengaman udah tersentuh, kita bisa menunggu di tempat yang lebih baik lagi untuk mendapatkan harga yang lebih miring. Semoga aja cuannya itu bisa lebih besar daripada ongkos yang kita keluarkan untuk cut loss.
Next kita punya ICBP. Waduh, ICBP bukannya mantul dari area support kotak hijau, malah turun lebih dalam. Minus 6,77. Ini ARB ya. Kita punya ICBP ini terlihat ARB. Ini bukan suatu pertanda yang bagus teman-teman semuanya ya. Ini nggak bagus nih. Karena saya kira dia bergerak sideways dan mestinya dia mantul di area support di kotak hijau sini. Tapi ternyata malah tembus turun. Tembus turunnya juga kelihatannya nggak main-main ya, karena volume 2 hari ini terlihat cukup besar. Saya kira ini bukan pertanda bagus untuk ICBP. Sebaiknya teman-teman kalau masih bisa melarikan diri dulu deh. Ini nggak terlalu bagus penampakannya. Berikutnya kita punya support di area sini, kayaknya tertembus juga ya. Ini kan teman-teman bisa lihat di sini ada terjadi gap down meskipun udah ditutup, tapi saya tetap menduga di sini ada sesuatu, kalau sekarang kita akan menyebutnya ini masih ada resisten ya. Jadi teman-teman boleh memperhatikan area kotak kuning. Kemudian ini adalah target kalau ternyata ICBP bergerak naik. Nah, targetnya akan saya warnai dengan warna merah, sedangkan supportnya di bawah kotak hijau. Ya, seperti inilah kira-kira penampakan ICBP. Saya agak pesimistis untuk mengatakan ICBP akan bergerak naik. Saya justru lebih curiga kita bisa dapat ICBP di harga yang lebih murah di sekitar 8.325 sampai 8.300. Saya kira ini cukup bagus harganya kalau kita bisa dapat ICBP di sekitar support kotak hijau. Berikutnya kita punya HMSP. HMSP kelihatannya juga cukup bagus ya. Ya, ini sudah mengalami support testing. Jadi kalau teman-teman lihat dia mencoba menembus area resisten kotak merah, kemudian turun mengalami retracement satu candle ini, kemudian dia udah mulai mantul lagi. Kayaknya juga cukup oke ya. Volumenya juga nggak bercanda, volumenya lumayan. Teman-teman kemudian bisa melihat apabila kita punya HMSP ini berhasil menembus resisten, berarti kita mengalami apa yang disebut sebagai breakout. Teman-teman boleh ikutan buy on breakout gitu ya. Target berikutnya ada di resisten di atas, kita akan warnai dengan warna merah. Sedangkan yang saat ini yang warna merah ini adalah resisten yang sedang diuji. Teman-teman bisa mencocokkan dengan warna kuning sehingga bisa tahu kalau memang ternyata menembus area kotak kuning, maka kita mungkin bisa menunggu sampai terjadi support testing di area kotak kuning. Jadi dia naik, kemudian dia support testing lagi di area kotak kuning. Bila terkonfirmasi kotak kuningnya ini ada, ya teman-teman boleh dengan lebih lega. Atau mungkin teman-teman berpendapat, ya itu kotak kuningnya udah hancur Pak. Kotak kuningnya itu ada di bawah sini kan. Ini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah, terus di sini udah tertembus dengan volume yang cukup besar, kemudian sudah dilakukan support testing. Kalau teman-teman punya pandangan seperti ini, ya berarti besok adalah waktunya untuk membeli HMSP dengan target pergerakan di area kotak merah di angka 2.330. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada pembukaan pasar hari ini. Semoga saja ISG makin bagus, makin kuat, saham-saham di bursa kita itu makin bagus, menunjukkan pertumbuhan yang makin kuat, sehingga kita lebih mudah dapat cuannya. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.